Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Januari 2024. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Januari ini. Overall, kayak aku mendapatkan vibe lagi fokus banget nih sama mungkin kayak keuangan, pekerjaan, bisnis, membangun sesuatu di dunia realita kamu yang berhubungan dengan tema pentacles ya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Pertama nih, astro oracle kamu influence dari waktu lampaunya adalah energi Capricorn ya. Ini bukan berbicara Capricorn sebagai zodiak atau orang yang terhubung sama kamu, tapi energi Capricorn di sini kata kuncinya achieve gitu, kayak mencapai sesuatu atau ada goals kayak di waktu lampau kamu lagi apa ya berprogres untuk mencapai hal-hal tertentu yang mau kamu capai dan kamu dapat itu ya, dan itu membawa kamu ke chapter yang selanjutnya. Oke, lalu di waktu sekarang dengan kamu mencapai sesuatu itu atau udah banyak hal yang kamu lakukan di waktu sekarang tuh kamu mungkin mengintegrasikan kehidupan kamu sehari-hari, rutinitas kamu, mungkin kamu membuat banyak adjustment gitu ya, menyeimbangkan, mengatur waktu, membangun skala prioritas karena six house ini adalah rumah keenam hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari, rutinitas kita, orang-orang yang kita temuin, dan kayak tadi aku mendapatkan vibe tentang itu kayak membuat sebuah penyesuaian gitu antara mungkin pekerjaan orang-orang di hidup kamu atau membangun apa ya rutinitas yang produktif tapi tidak juga mengabaikan kesehatan mental, fisikal, emosional, spiritual kamu seperti itu. Dan di waktu yang akan datang ini kayak sebuah sebuah energi pencapaian lagi ya karena penthouse, dan juga bisa jadi ya memang kamu terhubung sama Capricorn. Di sini energi Capricornnya tuh kuat banget, energi Capricornnya kuat banget terus karena ten house itu adalah rumah Capricorn, rumah pekerjaan juga, dan di sini ada dengan gambar gunung ya, kayak aku mendapatkan kayak mungkin jalan kamu nggak selalu mulus tapi kayak ada sesuatu yang kamu capai di bulan Januari ini karena keadaan berprogres gitu ya dari waktu lampau. Terus ketika muncul kartu ini gitu aku mendapat hal tentang ada sesuatu yang berkembang, ada sesuatu hal yang berprogres dan kamu melihat itu di bulan Januari. Lalu satu lagi pesannya adalah komunikasi adalah kunci gitu. Mungkin uh, kayak aku bilang ini di beberapa zodiak gitu ya, energi Mercury retrograde di akhir tahun terus sampai juga di bulan Januari pertengahan itu masih terasa. Jadi mungkin komunikasi akan menjadi sesuatu yang lebih menantang dari sebelumnya. Keterhubungan misalnya kayak dengan orang-orang yang kamu temui sehari-hari, mungkin dalam komunikasi bentuk digital. Jadi sebuah reminder aja untuk kamu misalnya gini, kalau misalnya kamu kirim email, kirim teks, apalah gitu ya berhubungan dengan digital, pastikan kamu mengecek detail-detailnya, terus juga memastikan kamu udah berbicara dengan proper. Terus kalau ini berhubungan dengan pekerjaan atau sesuatu kayak kontrak-kontrak tertentu, pastikan kamu cek detailnya juga dan kamu nggak mepet. Jadi kamu udah melakukan semua yang terbaik yang kamu bisa lakukan, dan selebihnya kamu serahkan pada semesta gitu ya. Oke. Tema besar kamu dengan tarotnya adalah The Fool, dikonfirmasi dengan Four of Wands dan Five of Wands. Itu dengan The Fool ini kamu masukin kayak Januari ini kayak bulan baru, chapter baru. Kayak aku melihat ada dua skenario gini ya. Yang pertama mungkin kamu akan ketemu seseorang untuk konteks hubungan romantis, dan kamu kayak ada orang-orang lain juga yang kayak ibaratnya dia mendekati kamu, terus ada orang lain yang mendekati kamu, jadi kayak ada kompetisi gitu loh. Atau kamu lagi deket sama seseorang baru mulai, ternyata dia juga nggak apa ya, nggak cuma satu gitu deketnya gitu ya. Lalu yang kedua ini berhubungan dengan rumah tangga, mungkin gini ya, kayak antara rumah tangga kamu masuk Januari gitu bertransformasi ke arah yang lebih baik, atau semakin apa ya, semakin panas atau merenggang gitu. Karena di sini konfirmasinya adalah Five of Wands. Sangat mungkin keterhubungan orang-orang lain di luar rumah tangga ini ya mengintervensi, misalnya kayak campur tangan mertua, campur tangan kakak ipar, adik ipar. Jadi kayak mereka tuh memberi influence untuk rumah tangga ini, atau salah satu pihak misalnya si laki-lakinya atau perempuannya semacam ada sesuatu di luar dirinya, entah itu terlalu sibuk sama pekerjaannya atau terlalu sibuk sama hobinya, kayak melupakan bahwa dia punya hubungan loh, punya rumah tangga loh gitu ya. Nah, yang di bulan Januari ini jadi blessing kamu adalah strength, kayak kekuatan kamu, kebijaksanaan kamu. Lalu juga ada sosok yang signifikan dengan sosok laki-laki ini, bisa jadi ya orang ini akan membantu kamu, atau orang ini akan membantu menguatkan kamu melewati apapun yang sedang kamu hadapin. Dan kayak dengan strength ini ketika di waktu lampau atau sampai sekarang gitu kamu melewati banyak hal, kamu sudah punya kekuatan, kebijaksanaan untuk melewati apapun yang mungkin datang di depan kamu ya. Kan aku bilang overall general energy bulan
bulan sorry 2024 ini secara kolektif itu vibe yang asik banget gitu, tapi bukan berarti tanpa tantangan, dan kamu udah punya semua bekal yang kamu perlukan untuk lewatin tantangan itu. Nah, yang jadi tantangannya adalah sesuatu tentang waktu lampau, tentang karena tantangannya five of cups gitu, kayak nengok ke belakang ada sesuatu, mungkin momen-momen dimana kamu di momen-momen dimana kamu harus kehilangan atau keadaan nggak berjalan seperti yang kamu mau, tapi dikonfirmasi sama Clover gitu, kayak aku melihat bahwa kayak kamu ada pemahaman yang berbeda bahwa kamu perlu melewati itu semua, atau kayak kamu mengerti bagus ya waktu itu aku nggak dapat hal itu, ternyata kalau aku dapat aku bakal jadi gini-gini misalnya aku akan jadi orang yang sombong, atau aku jadi orang yang ngaco kalau aku misalnya dapet yang itu, atau aku dapat pekerjaan yang itu, aku mungkin akan melupakan keluarga aku atau hal semacam itu ya. Ketika kamu nggak dapat sesuatu pada waktu itu, kamu kecewa gitu, kamu sedih atau kamu kehilangan sesuatu, tapi seiring berjalan waktu kayak ada pemahaman yang berbeda, kamu bersyukur gitu, akhirnya kamu gak dapat hal itu karena kamu akhirnya menyadari dengan semua hal yang kamu punya sekarang itu jauh lebih baik, atau kamu mengerti insight-nya ketika kamu gak dapat sesuatu, semesta lagi mengarahkan jalan kamu ke tempat lain ya. Dan semoga insight ini juga kamu temukan gitu untuk perjalanan kamu ke depannya ya. Lalu yang jadi di waktu yang akan datang nih, ada sesuatu tentang Four of Cups dikonfirmasi dengan Knight of Pentacles dan Three of Cups. Kayak aku mendapatkan ada penonton aku yang merasa sendiri, merasa bosan, merasa kesepian atau merindukan seseorang gitu. Kayak aku bisa bilang ya, mungkin secara kolektif ya, sejak pandemi sampai sekarang kehidupan sosial kita tuh sangat berubah gitu. Dan aku bisa berbicara dari pengalaman pribadi gitu. Mungkin di titik ini di antara penonton aku ada yang merasa sepi, ada yang merasa pertemanannya, circle sosialnya itu berubah drastis, dan kamu sekarang di titik teman-teman gue pada kemana? Kok dulu gue punya teman-teman yang bisa hangout, bisa nongkrong, bisa diajak cerita, terus sekarang gue nggak punya siapa-siapa, kayak gue merasa sendirian gitu. Kayak dia ada di antara penonton aku yang seperti itu. Dan semesta itu kayak aku pernah bilang ini dari diri apa ya, orang-orang tertentu itu perlu jauhkan dulu dari hidup kamu, karena kamu pertama butuh fokus sama diri kamu, kedua ada sesuatu hal yang kayak kamu perlu belajar dulu, dan itu hanya bisa kamu proses ketika kamu sendiri ya. Pertemanan baru, keluarga jiwa baru, orang-orang baru yang vibe-nya lebih cocok sama energi kamu yang baru sedang dalam perjalanan menuju kamu, tapi memang nggak secepat itu karena Knight of Pentacles itu progresnya sangat pelan ya, karena kamu butuh berproses dulu baru orang-orang ini datang. Bukan berarti nggak akan datang, aku selalu bilang waktu semesta adalah waktu yang terbaik, jadi kamu sabar, nikmatin aja dulu proses kamu sekarang. Mungkin sebagian kamu memang beneran lagi sendiri dan merasa sepi, tapi ini juga proses kamu menikmati bahwa kamu sendirian juga nggak apa-apa loh, kamu masih bisa hidup, kamu masih bisa bergantung dengan diri kamu sendiri. Ada orang lain ataupun gak ada orang lain, kamu tetap bisa survive gitu. Nah, advice-nya adalah ini ada bertransformasi dengan emosi kamu ya. Kayak aku mendapatkan hal pertama dengan itu adalah bertransformasi dengan emosi. Kenapa? Karena King of Cups itu adalah king yang paling pertama gitu, orang yang paling baik gitu, hatinya paling care sama orang lain. Lalu juga ini adalah orang-orang yang berkontribusi untuk kebaikan orang lain karena dia bekerja dalam bidang-bidang seperti itu, misalnya psikiater, perawat, orang-orang yang berkecimpung dalam bidang sosial. Lalu juga dia bisa meregulasi emosinya dengan baik, dia tenang di tengah badai. Dan Stork ini adalah energi yang merepresentasikan transformasi ya, perpindahan gitu. Jadi kalaupun kamu merasa hidup kamu merasa sendiri, sepi, atau kayak aspek-aspek di hidup kamu tuh semuanya baik-baik aja kecuali kehidupan sosial kamu atau hati kamu sedang bertransformasi dengan hati kamu, ingat itu ya. Dan keluarga jiwa kamu itu sedang dalam perjalanan menuju kamu, jadi kayak fokusnya mungkin untuk saat ini ya, setidaknya di bulan Januari kamu tuh lebih fokus pertama dengan membangun karir, pekerjaan, pentacles kamu, stabilitas kamu, badan kamu, dan hati kamu gitu. Jadi untuk sementara waktu sebagian dari kamu memang perlu tidak terlalu bersosialisasi ya, seperti itu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.